Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, Ustazah harapkan anak-anak semua masih tetap semangat walaupun pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu dampak mobilitas sosial dan pluralitas masyarakat Indonesia bersama Ustazah Rika. Seperti biasanya, sebelum mengikuti pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi lebih berkah. Sebelum masuk ke materi hari ini, Ustazah akan mengulang sedikit tentang materi sebelumnya. Nah, anak-anak Ustazah ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang faktor pendorong atau penghambat mobilitas sosial dan saluran-saluran mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial terbagi menjadi 6. Yang pertama, faktor struktural, yang kedua, faktor individu, yang ketiga, faktor sosial, yang keempat, faktor politik, yang kelima, faktor ekonomi, dan yang terakhir, kemudahan akses pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, ada yang masih ingat? Faktor penghambat mobilitas sosial terbagi ke dalam 2. Yang pertama, kemiskinan, yang kedua, diskriminasi. Saluran mobilitas sosial. Ada yang masih ingat? Ada berapa saluran mobilitas sosial? Saluran mobilitas sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, organisasi ekonomi. Nah, contoh dari organisasi ekonomi yang sering kita jumpai yaitu koperasi sekolah. Yang ketiga, organisasi politik. Nah, organisasi politik ini contohnya partai politik. Yang keempat, organisasi profesi. Contohnya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Sekarang kita masuk ke dalam dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial. Dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, mau berusaha untuk maju. Seseorang akan bermotivasi dan berusaha untuk maju atau berprestasi karena ada kesempatan untuk berpindah status sosial ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial budaya. Mobilitas sosial dapat lebih mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Contohnya, perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Integrasi sosial berarti proses penyesuaian di antara beberapa unsur yang berbeda di dalam suatu kelompok sehingga menghasilkan pola kehidupan yang memiliki keserasian, fungsi, dan tujuan. Dampak negatif mobilitas sosial, yang pertama menimbulkan konflik. Konflik muncul akibat adanya penolakan terhadap mobilitas sosial yang terjadi pada orang lain. Jika tidak menerima pencapaian yang dicapai orang-orang lain, maka akan lahirkan konflik. Yang kedua, gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa jabatan, menjadi mudah gelisah. Hal inilah yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan psikologis. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas berasal dari bahasa Inggris. Plural artinya jamak, pluralitas artinya kemajemukan. Nah, jadi dapat diartikan, pluralitas masyarakat Indonesia adalah kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, selain istilah pluralitas, ada juga istilah lain yang berhubungan dengan keragaman atau kemajemukan, yaitu multikultural. Ada yang pernah dengar? Atau ada yang tahu apa arti multikultural?
Dan multikultural berasal dari bahasa Inggris. Multi artinya banyak, culture artinya kebudayaan. Sehingga multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan seperti di Indonesia. Nah, pada pluralitas masyarakat Indonesia ini, ada beberapa poin yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama mengenai perbedaan agama, yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga perbedaan suku bangsa, yang keempat perbedaan pekerjaan. Pluralitas masyarakat Indonesia yang pertama yaitu perbedaan agama. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia telah mengenal 6 macam agama. Yang pertama agama Islam, yang kedua Kristen Katolik, yang ketiga Buddha, yang keempat Hindu, yang kelima Kristen Protestan, dan yang keenam Konghucu. Yang pertama agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Islam masuk ke Indonesia diperkirakan telah sampai pada abad ke-7, yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Nah, umat Islam memiliki beberapa hari besar, misalnya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid, sedangkan kitab sucinya adalah Al-Quran. Hari Jumat merupakan hari penting bagi umat Islam. Selain itu, hari penting lainnya yaitu hari turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran dan hari kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC pada abad ke-16. Nah, pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat. Gereja adalah sebagai tempat ibadah umat Protestan. Yang ketiga, agama Kristen Katolik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Namun, pernyataan tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Bukti yang kuat kedatangan agama Kristen ke Indonesia bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Hari raya umat Kristen Katolik adalah Hari Raya Natal, Hari Paskah, serta kenaikan Isa Al-Masih. Tempat ibadah mereka pun sama dengan Kristen Protestan, yaitu gereja. Yang keempat, agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Nah, upacara keagamaan agama Hindu misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Saraswati. Pura sebagai tempat ibadah umat Hindu. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga saat ini. Yang kelima, agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Upacara keagamaan dalam agama Buddha, misalnya Hari Raya Waisak dan Ulang Bana. Wihara sebagai tempat ibadah umat Buddha. Yang keenam, agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kelenteng merupakan tempat ibadah yang biasa digunakan oleh umat Konghucu. Hari penting dalam agama Konghucu, misalnya Hari Raya. Pluralitas masyarakat Indonesia yang kedua yaitu perbedaan budaya. Menurut Koenjaraningrat, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang berarti jamak dari budi, artinya budi atau akal. Menurut Koenjaraningrat, budaya adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Cara melihat hasil-hasil budaya, menurut J.J. Honigman terdapat 3 wujud budaya.
Yang pertama, gagasan. Gagasan merupakan kebudayaan berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak atau tidak nyata. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dari karya-karya tulis. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Yang ketiga, artefak. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang didokumentasikan. Tujuh unsur kebudayaan menurut Panjarangat. Yang pertama, perlengkapan dan peralatan hidup manusia, seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, dan lain sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup, seperti pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, misalnya sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Bahasa, misalnya lisan dan tertulis. Yang kelima, kesenian, misalnya seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, religi atau pluralitas. Yang ketiga, yaitu perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Nah, di bawah ini merupakan contoh nama suku bangsa dan daerah asal yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa memperhatikannya satu persatu. Pluralitas yang keempat yaitu perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik sektor formal ataupun non-formal. Peran dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa Indonesia. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia, seperti tarian Reok Ponorogo. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak, bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Contohnya, batik. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Karena itu, perbedaan kebudayaan adalah hal biasa, tidak perlu dipertentangkan. Peran dan fungsi keragaman budaya yang selanjutnya yaitu saling melengkapi hasil budaya. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Selanjutnya, mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya melalui WA Ustazah. Nah, sebelumnya Ustazah ingatkan untuk membuat kesimpulan setelah kalian selesai menonton video pembelajaran ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.